Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ersi Kusnainti dengan NIM 2523130045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah 1 dan 2. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah 1 dan 2. Kebangkitan dan keruntuhan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah 1 (661 sampai 750 Masehi). Dinasti Bani Umayyah 1 merupakan masa transisi penting dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menuju kerajaan Islam yang lebih terstruktur dengan wilayah yang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Kebutuhan akan sistem ekonomi yang stabil menjadi mutlak. Untuk itu, para khalifah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar. Reformasi mata uang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan kurun 685 sampai 75 Masehi menjadi tokoh sentral dalam reformasi keuangan. Beliau memerintahkan pencetakan dinas emas dan dirham perak dengan identitas Islam, menggantikan koin Bizantium dan Prisia yang sebelumnya masih digunakan. Administrasi keuangan atau Diwan Al-Khairah. Sistem administrasi keuangan diperkuat melalui pembentukan Diwan Al-Khairah yang bertugas mengelola pajak tanah. Pajak ini dikenakan pada tanah pertanian yang dikuasai baik oleh muslim maupun non-muslim. Di samping itu, terdapat jizyah atau pajak bagi non-muslim sebagai imbalan perlindungan. Uzhur atau beah perdagangan dan zakat. Baitul Mal sebagai pusat ekonomi. Baitul Mal pada masa Umayyah berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua penerimaan dari pajak, zakat, dan hasil rampasan perang atau ghanimah. Perdagangan dan pertanian. Letak geografis wilayah Islam yang strategis membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Jalur perdagangan laut dan darat menghubungkan Damaskus dengan Konstantinopel, India, dan Afrika Utara. Kesenjangan sosial dan kemewahan pengusaha. Meskipun sistem ekonomi tampak berkembang, realitas sosial menunjukkan adanya ketidakadilan. Sebagai khalifah dan pejabat hidup dengan penuh kemewahan, membangun istana megah, dan menguasai kekayaan besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah 1, antara lain: yang pertama, diskriminasi sosial ekonomi; kedua, korupsi dan hedonisme pengusaha; ketiga, konflik politik internal; keempat, munculnya oposisi politik atau Abbasiyah; yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. B. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah 2. Al-Andalus 759 sampai 1031 Masehi. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah 1 di Damaskus pada tahun 750 Masehi, banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh akibat revolusi Abbasiyah. Namun, salah seorang keturunannya, Abdurrahman ad-Dakhil, berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Ia mendirikan dinasti Umayyah II dengan menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Sejak saat itu, wilayah Andalusia berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemajuan ekonomi Andalusia berlandaskan pada pengelolaan fiskal yang baik, pemanfaatan potensi alam, serta posisi strategisnya sebagai penghubung perdagangan antara dunia Islam, Afrika, dan Eropa.
Dinasti Umayyah II tidak hanya berhasil membangun stabilitas politik, tetapi juga melahirkan sistem ekonomi yang kuat, inovatif, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu wilayah paling makmur di dunia pada masanya. Stabilisasi dan reformasi ekonomi. Abdurrahman ad-Dakhlil berhasil menata kembali sistem ekonomi setelah masa kekacauan politik. Ia membangun pemerintahan yang stabil dengan memperkuat administrasi fiskal, pajak tanah atau khairah pada perdagangan uzhur, serta zakat dikelola dengan lebih teratur melalui lembaga Baitul Mal. Kebijakan ini menciptakan kestabilan ekonomi yang menjadi fondasi perkembangan Andalusia. Pertanian sebagai basis ekonomi. Dinasti Umayyah II sangat memperhatikan pengembangan sektor pertanian. Mereka memperkenalkan sistem irigasi yang maju dengan pembangunan saluran air, bendungan, dan kincir air atau noria. Perdagangan internasional. Letak geografis Andalusia yang strategis menjadikannya pusat perdagangan antara dunia Islam, Eropa, dan Afrika. Kota Cordoba, Sevilla, dan Toledo berkembang sebagai pusat perdagangan internasional, kemakmuran, dan kesenjangan sosial. Secara umum, masyarakat Andalusia hidup makmur dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Eropa pada masa itu. Namun, seiring berkembangnya kekuasaan muncul juga kesenjangan sosial. Industri dan kerajinan. Selain pertanian dan perdagangan, industri juga mengalami kemajuan. Andalusia terkenal dengan produksi tekstil berkualitas tinggi, terutama sutra dan kain wol. Industri logam seperti pembuatan pedang dari Toledo menjadi komoditas terkenal hingga ke Eropa. Perkembangan ilmu ekonomi dan administrasi. Pada masa Bani Umayyah II, muncul banyak pemikir yang berkontribusi pada pengelolaan ekonomi. Sistem pencatatan keuangan negara lebih terstruktur. Bahkan Andalusia menjadi salah satu wilayah pertama yang memperkenalkan buku administrasi keuangan modern. Ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah II, antara lain: yang pertama, krisis politik internal dan perebutan kekuasaan. Kedua, perpecahan sosial dan etnis. Ketiga, kritis ekonomi dan finansial. Keempat, ketekanan dari kerajaan Kristen. Kelima, fragmentasi politik Andalusia atau Muluk al-Tahwaib. Tamatlah sudah acara tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.